Papa pulang, Ma. Mana sih Mama? Ma? Nyari siapa, Mas? Gue yang tanya, lu siapa? Ngapain lu di rumah gua? Ini rumah istri gua. Gua? Rumah lo? Ini rumah gua. Apa lu bilang? Ini rumah lu. Ini tuh rumah gua. Dan gua tuh masih sah suaminya dia. Lu nggak dengar kemarin? Istri gua itu udah ngusir lo. Jadi sekarang rumah ini milik gua. Apa lu bilang? Rumah ini milik lu. Ajar lu ya. Saya mau Mbah bikin dia sakit dan jangan kasih dia kebahagiaan sama sekali, Mbah. Kalau perlu sakit-sakitan terus, Mbah, supaya dia butuh saya. Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Quran Surat An-Nahl ayat 126. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami Bapak Ustadz Muhammad Ziyad. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Bapak Ustadz Muhammad Ziyad juga sudah hadir narasumber kami bernama Mas Ari. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ari langsung saja cerita ke kita, ada permasalahan hidup seperti apa yang Mas Ari ingin berbagi ke kita. Iya, awalnya ini karena dendam saya kepada istri saya. Apa yang membuat Mas Ari dendam? Jadi gini Mas, istri awalnya kan kontrak saya di tempat kerja itu diputus. Kemudian itu setelah beberapa bulan setelah menikah, diputus kontrak saya bekerja. Kemudian saya bingung cari kerja. Saya cari kerja ke sana sini dan alhamdulillah dapat pekerjaan. Tetapi pekerjaan itu di luar daerah, merantau jauh dari tempat kerja saya. Dan saya diskusikan kepada istri saya, dia mau menerima meskipun dia dalam keadaan hamil. Dia rela untuk berpisah demi pekerjaan, apalagi kan kebutuhan keluarga banyak. Nah, akhirnya saya pergi ke sana, ke daerah itu untuk bekerja. Dan alhamdulillah selama bekerja di sana penghasilan lumayan dan saya bisa membelikan rumah untuk istri dan anak saya. Tapi kontrak saya di sana 2 tahun dan nggak bisa pulang. Artinya 2 tahun Iya, tidak pulang ke rumah? Tidak pulang ke rumah, nggak bisa cuti, nggak bisa resign. Kalau resign kena penalti. Nah, di situ nggak bisa, selama 2 tahun itu nggak bisa pulang. Nggak bisa nemuin istri. Langsung komunikasi dengan istri lewat telepon aja? Iya, alhamdulillah masih bisa lewat telepon. Minimal 2 kali seminggu. 2 kali seminggu saya berkomunikasi dengan istri saya. Dan awalnya nggak ada masalah selama di sana. Tapi kemudian setelah setahun saya bekerja di sana, istri saya mulai berubah. Berubahnya seperti apa? Setiap saya telepon, jarang diangkat. Dan setiap dia yang nelpon, itu selalu marah-marah, selalu emosinya tinggi. Dan yang dibicarakan itu masalah uang terus, masalah duit. Selalu duit dengan alasan kebutuhan rumah tangga semakin banyak, kebutuhan anak saya udah lahir pada saat itu, kebutuhan anak, kebutuhan perabotan rumah. Karena udah punya rumah, alhamdulillah sih udah punya rumah, udah nggak ngontrak lagi. Tapi dia selalu bilang, ya banyaklah kebutuhan. Ya karena istri saya turutin lah, saya percaya sama dia, saya turutin maunya. Gitu. Nah di situ pada saat dia banyak nuntut dengan marah-marah, Mas perasaan Mas seperti apa? Saya masih percaya, Mas. Cuma meskipun ada timbul rasa curiga sedikit, di situ saya masih percaya. Tetapi setelah
2 tahun selesai kontrak saya di situ. Tadinya mau dilanjutkan. Cuma saya bilang saya mau pulang dulu. Saya mau pulang, saya mau lihat keluarga saya, anak dan istri saya. Karena saya selama di situ belum pernah lihat anak saya. Tapi saya pulang itu diam-diam tanpa bilang kepada istri saya. Saya pulang karena saya juga mau ngasih surprise. Cuma di sini ada mengganjal juga, ada rasa di Rasa sini nggak rasa enak nggak gitu. enak gitu. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah Nah, Mas saya- sampai rumah? Saya datang, saya mau bikin surprise, saya beliin anak saya oleh-oleh. Terus saya datang, yang terjadi setelah itu di luar ekspektasi saya. Yang bukain pintu saya itu seorang laki-laki muda, ganteng. Saya kaget. Dan istri saya di belakangnya mengikuti bersama anak saya. Assalamualaikum. Ma. Papa pulang, Ma. Mana sih Mama? Ma. Dari siapa, Mas? Gue yang tanya. Lu siapa? Ngapain lu di rumah gua? Ini rumah istri gua. Apa lu bilang? Rumah istri gua. Kurang dengar. Gua suaminya dan ini rumah gua dan itu istri gua. Minggir lu. Ma. Ya, kontrak kerja aku udah selesai. Ma, jawab pertanyaan aku. Dia siapa? Sini. Santai aja, nggak usah dari gua. Lu bisa lihat sendiri kan? Dia gendong anak. Itu anak gua, berarti gua suaminya dan ini rumah gua. Dan dia istri gua, ini rumah istri gua. Lu mau apa? Apa lu bilang? Istri lu. Musuhnya. Udah, cukup. Mas, maaf ya. Aku mencintai dia. Aku udah gak bisa lagi sama dia. Ma, tega kamu. Aku udah capek banting tulang kerja dua saja demi kamu. Sama cewek ya? Lu gak usah ikut campur, ini urusan gua. Mas, aku tuh butuh kasih sayang. Aku tuh butuh perhatian. Tapi kamu mana? Kamu bilang perhatian. Hah? Aku tuh udah kerja di luar sana tuh banting tulang buat kamu dan anak kita. Cukup, Mas. Sekarang kamu pergi dari sini karena rumah ini masih atas nama. Pergi dari sini. Cepet, pergi, Mas. Lu udah denger kan? Jadi sekarang lu pergi. Gak usah teriak lu. Sebelum saya tanya lebih lanjut, Pak Ustadz, hukumnya bagaimana ini Pak Ustadz? Seorang istri, suami bekerja di luar tapi menerima tamu laki-laki tanpa sepengetahuan dari suami. Hukumnya tidak dibolehkan oleh agama. Apalagi ini Bu, nggak ada kaitannya dengan bukan mahramnya, bukan kaitan dengan darah sama dia gitu. Yang kedua adalah dia ini berduaan di situ kan, anak kecil kan belum tahu dia kan, itu kan tidak bisa dihitung dalam konteks di situ. Tapi ada satu hal tadi dari kisah Mas Ari tadi. Jadi inilah memang resikonya ketika suami istri berjauhan. Apalagi hingga sampai 2 tahun tadi itu kan. Padahal sesungguhnya tadi itu bisa diatasi tadi. Jadi misalkan Mas Ari nggak bisa pulang kan bisa saja istrinya datangkan ke sana. Jadi biaya Mas Ari pulang tadi itu kan bisa dikasihkan sama istrinya tadi untuk ke sana mungkin pas saat tribul, malam Sabtu, malam Ahad atau apa gitu. Karena tidak selamanya hubungan suami istri itu bisa diwakili dengan kebutuhan materi, tetapi ada kebutuhan batinnya yang tidak bisa terluapkan. Itu hal penting. Kecuali dari awal sudah dibangun kesepakatan yang sangat kuat sekali, nanti saya selama di sana tidak hanya 1 tahun tapi 2 tahun, ini adalah ujian berat, kita bisa menguatkan keinginan-keinginan batin masing-masing. Pokoknya kita mengejar untuk cita-cita di mana kita, kalau itu kuat imannya, maka Allah akan meluluskan untuk di sini. Tapi kalau tidak, risikonya kata tadi itu, yang terjadi apa? Akhirnya istri tadi mohon maaf kemudian karena tidak materi terpenuhi tapi ada batin yang tidak terpenuhi, maka kemudian akhirnya apa? Akhirnya mohon maaf laki-laki kemudian bersama dia dalam satu rumah. Ini adalah tentu tidak dibolehkan dalam kaitan ini. Ada kisah menarik pada zaman Rasul SAW ketika seorang sahabat ini bernama Mutia. Sahabat perempuan ini kemudian suaminya ini pergi bekerja di luar. Kemudian ternyata
Nabi SAW itu menyebut-nyebut nama Mutia di hadapan Fatimah, bahwa Mutia itu adalah jenis tipologi wanita yang dirindukan oleh surga. Fatimah sebagai putri Rasulullah merasa iri, loh kok yang disebut Mutia bukan saya, putri Rasulullah. Maka kemudian Fatimah ingin tahu apa sesungguhnya rahasia di balik kebaikan daripada Mutia. Singkat cerita, Fatimah ini datanglah bersama Hasan, putranya beliau itu, dibawa ke sana, mengetuk pintu, assalamualaikum, ingin silaturahim saja. Tapi kisah tadi kaitannya dengan konteks ini kemana? Apa yang terjadi? Siapa itu? Ini Fatimah, putri Rasulullah. Dengan siapa Fatimah? Saya bersama anak saya Hasan, kata dia. Kemudian mohon maaf Fatimah, saya diperintahkan oleh suami saya, ketika suami saya pergi, saya tidak diizinkan menerima tamu laki-laki. Apa jawab Fatimah? Wahai Mutia, ini adalah anakku yang masih kecil. Suamiku tidak memberikan pesan, itu laki-laki mau kecil, mau dewasa, pokoknya tidak boleh menerima tamu laki-laki.